Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Nur Sahraini Eskep. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2023. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi mengenai optimalisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis di ruang instalasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun, Kabupaten Pidi tahun 2023. Peran ASN di bidang kesehatan adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas prima di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada seperti rumah sakit yang memiliki tugas menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pengetahuan dan kepatuhan petugas kamar bedah dalam membuang sampah penting diobservasi karena petugas kamar bedah merupakan salah satu dari banyaknya ruang di rumah sakit yang menghasilkan sampah medis baik sampah infeksius maupun non-infeksius. Pengelolaan sampah medis yang tidak benar akan memberikan virus yang sangat serius seperti HIV/AIDS serta hepatitis B dan C terhadap petugas kamar bedah maupun petugas non-medis yang melakukan pengelolaan melalui cedera benda tajam yang terkontaminasi. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kerja yang diperoleh penulis selama bekerja sebagai perawat di ruang IBS, penulis menemukan beberapa isu yang layak untuk dibahas, yaitu optimal pengelolaan sampah medis dan non-medis, belum optimal handover serah terima pasien, belum optimal penerapan 5M mencuci tangan, dan belum optimal pengelolaan instrumen operasi di ruang instalasi bedah sentral. Aktualisasi ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu bagi penulis melalui kegiatan aktualisasi ini sebagai bagian pengalaman belajar dan bagian kontribusi seseorang ASN dalam mengembangkan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dan pelayanan masyarakat. Bagi organisasi, melalui kegiatan aktualisasi ini sebagai bahan evaluasi kebijakan dan kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja sebagai stimulus dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke depan. Bagi tenaga medis, yaitu dengan kegiatan aktualisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan terkait cara pengelolaan limbah medis dan non-medis yang benar. Ruang lingkup aktualisasi ini pada rancangan aktualisasi mencangkup penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Aktualisasi ini dilakukan di ruang IBS RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Kegiatan aktualisasi ini akan dilakukan pada tanggal 5 Juni sampai dengan 18 Juli 2023 dengan melakukan optimalisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis di ruang instalasi bedah sentral. Sejarah RSUD TAS. RSUD TAS berdiri pada tahun 2000, beroperasi pada tahun 2005 dengan nama RS Berenun. Tahun 2006 berubah nama jadi RSU Mutiara Berenun. Tahun 2007 berubah nama jadi Rumah Sakit Ibu Anak. Tahun 2012 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Adapun nilai organisasi RSUD TAS yaitu paten, P-nya profesional, A-nya aman, T-nya terjangkau, E-nya elegan, N-nya nurani, dan motonya yaitu ramah dan pelayanan profesional dalam memberikan tindakan. Visi misi RSUD Tengku Abdullah Syafi'i yaitu visinya menjadikan RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun sebagai rumah sakit umum terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Berenun khususnya serta masyarakat Kabupaten Pidi pada umumnya. Misinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima, bermutu serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medik maupun secara moral. Yang ketiga, menjadikan rumah sakit umum daerah dengan pelayanan terbaik di Kabupaten Pidi. Yang keempat, menjadi tempat pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini pelayanan di rumah sakit. Identifikasi isu. Ada 4 isu yang ditemukan oleh penulis di ruang instalasi bedah sentral. Yang pertama yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan medis
di instalasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Yang kedua, belum optimalnya penerapan 5 movement cuci tangan 6 langkah di instalasi bedah sentral. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan handover serah terima pasien dari rawat inap ke instalasi bedah sentral. Yang terakhir yaitu belum optimalnya pengelolaan instrumen operasi di instalasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya penerapan 5 movement cuci tangan 6 langkah. Kondisi saat ini masih ada perawat yang belum bisa melakukan hand hygiene, masih ada perawat yang tidak melakukan hand hygiene dengan benar, masih ada perawat yang kurang mengetahui 5 movement cuci tangan. Kondisi yang diharapkan perawat mampu melakukan hand hygiene dengan benar sesuai SOP. Perawat selalu melakukan hand hygiene pada 5 movement cuci tangan. Dampaknya yaitu meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial dan pihak yang terdampak yaitu tenaga medis, pasien, keluarga, dan masyarakat. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di instalasi bedah sentral. Kondisi saat ini masih ditemukannya sampah medis dan non-medis yang bercampur. Masih ada perawat yang kurang mengetahui cara pengelolaan sampah medis dan non-medis dengan benar. Masih kurangnya sosialisasi dan evaluasi terkait cara pengelolaan sampah medis dan non-medis dengan benar. Kondisi yang diharapkan perawat membuang sampah medis dan non-medis dengan SOP. Yang kedua, perawat mengetahui SOP pengelolaan sampah medis dan non-medis dengan benar. Dan ketiga, tidak ada lagi sampah medis dan non-medis yang bercampur. Dampaknya meningkatnya risiko terjadinya infeksi yang pihak terdampaknya tenaga medis cleaning service. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelaksanaan handover. Kondisi saat ini masih ditemukannya lembar pendokumentasian serah terima yang belum lengkap terisi. Yang kedua, kurangnya informasi yang diterima saat melakukan handover. Kondisi yang diharapkan tidak ada lagi lembar pendokumentasian serah terima yang belum lengkap. Yang kedua, tenaga medis sudah mendapatkan sosialisasi dan evaluasi dalam pelaksanaan handover. Dampaknya yaitu risiko terjadinya kesalahan saat melakukan tindakan operasi karena kurangnya informasi yang didapat. Terdampak pasien, tenaga medis, dan rumah sakit. Dan yang keempat yaitu belum optimalnya pengelolaan instrumen operasi di instalasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Kondisi saat ini masih ada instrumen yang belum lengkap dalam satu set operasi sehingga harus dibuka set operasi yang lain. Terbatasnya instrumen yang tersedia dalam satu set operasi. Belum semua perawat di ruang EBS mengikuti pelatihan HIPKABI. Kondisi yang diharapkan, sudah tersedia instrumen lengkap saat operasi, pihak rumah sakit memperbarui set yang tidak ada, dan perawat di ruang EBS mengikuti pelatihan HIPKABI. Dari 4 isu yang ditemukan, penulis menggunakan teknik tapisan isu APKL. Dari tapisan isu APKL ini ada satu isu yang tidak layak untuk dibahas yaitu belum optimalnya pengelolaan instrumen operasi di instalasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Nah, selanjutnya teknik tapisan isu USG. Nah, di teknik tapisan isu USG ini penulis mengangkat satu isu yang layak untuk dibahas. Yang pertama yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis di ruang instalasi bedah sentral di ruang RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Nah, isu ini yang selanjutnya akan dibahas oleh penulis di rancangan aktualisasi ke depannya. Selanjutnya penulis menganalisis skor isu dengan metode Fishbone. Nah, ada 4 faktor penyebabnya, ada lingkungan, manusia, metode, dan sarana. Nah, di manusia yaitu kurangnya tingkat pengetahuan tenaga medis dan kurangnya tingkat kepatuhan tenaga medis. Di faktor penyebab lingkungannya ada tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan infeksi dan kecelakaan kerja. Di sarana ada 2 yaitu media kurang mendukung, tong sampah tidak diberi label warna plastik. Dan di metodenya yaitu kurang sosialisasi tentang pengelolaan sampah, kurang evaluasi pengawasan tentang pengelolaan sampah. Nah, dari semua ini ada 4 yang akan dibahas yaitu kurang tingkat pengetahuan tenaga medis, kurang sosialisasi tentang pengelolaan sampah, kurang evaluasi pengawasan tentang pengelolaan sampah, dan media yang kurang mendukung. Sehingga timbullah masalahnya yaitu belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di ruang instalasi bedah sentral.
Faktor penyebab masalah yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan perawat dan tim medis lain membuang sampah medis dan non-medis dengan benar. Yang kedua, belum optimalnya sosialisasi dan evaluasi tentang pengelolaan sampah medis dan non-medis dengan benar. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan perawat dan tim medis membuang sampah medis dan non-medis dengan benar. Yang keempat, media yang kurang mendukung. Gagasan pemecah masalahnya yaitu mengoptimalkan pengelolaan sampah medis dan non-medis di ruang isolasi bedah sentral RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Selanjutnya, penulis akan melakukan 5 rencana kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan aktualisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan PPI dan mentor, yaitu mencari bahan referensi untuk materi sosialisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang ketiga, membuat media berupa leaflet dan poster dan video simulasi untuk sosialisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang keempat, melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang kelima, monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan optimalisasi pengelolaan sampah medis dan non-medis. Tahap kegiatannya, saya akan menghubungi mentor melalui WA, hasilnya yaitu screenshot WA. Saya akan melakukan konsultasi tentang rencana kegiatan, adanya bahan dan materi. Saya akan meminta persetujuan mentor untuk membuat kegiatan. Outputnya yaitu bertemu mentor dan PPI, tersedianya saran dan masukan terkait pelaksanaan aktualisasi. Nilai dasar ASN-nya yaitu harmonis, loyal, kolaboratif, dan kedudukan peran ASN berkonsultasi dengan sikap hormat, jujur, sopan, dan tepat waktu. Tahap kegiatan yang kedua yaitu saya akan menghubungi kepala PPI, mendapatkan izin persetujuan dari kepala PPI. Yang kedua, saya akan melakukan wawancara dengan PPI dan meminta referensi SOP pengelolaan sampah medis dengan benar. Yang ketiga, yaitu saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait bahan SOP dan output atau hasilnya mendapatkan arahan dan rekomendasi. Adapun rencana kegiatan untuk yang kegiatan ketiga yaitu membuat bahan sosialisasi berupa leaflet, poster, dan video sosialisasi. Yang pertama, saya akan menyusun daftar data informasi terkait cara buang sampah medis dan non-medis dengan benar. Output atau hasilnya adanya bahan tentang SOP pembuangan sampah medis dan non-medis dengan benar. Yang kedua, saya akan membuat media sosialisasi berupa leaflet, poster, dan video sangat menarik. Hasilnya yaitu adanya leaflet dan poster. Yang kegiatan yang ketiga itu saya akan mengkonsultasikan hasil leaflet, poster, dan video yang telah dibuat kepada atasan langsung atau PPI. Output ataupun hasilnya yaitu adanya masukan dan saran untuk desain atau ide kreatif. Nilai ASN-nya yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Untuk rencana kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi kepada tenaga medis di ruang IBS. Yang tahap kegiatannya saya akan melakukan tahapan organisasi dengan tenaga medis. Saya akan menanyakan pemahaman tenaga medis terkait SOP pengelolaan sampah. Yang ketiga, saya akan membagikan media promosi kesehatan berupa leaflet, poster, dan menempatkan video. Yang keempat, saya akan menempelkan media promosi kesehatan berupa poster. Yang kelima, saya akan mengunggah video cara pengelolaan sampah medis dan non-medis yang benar. Output atau hasilnya yaitu terjalinnya hubungan yang lebih nyaman, mengukur tingkat pengetahuan tenaga medis. Yang ketiga, tersampainya leaflet dan poster kepada tenaga medis. Yang keempat, tersedianya media promosi kesehatan berupa poster di ruangan dan di media sosial. Dan untuk rencana kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi dari sosialisasi kepada tenaga medis. Yang pertama, saya akan membuat monitoring lembar pengelolaan limbah medis. Yang kedua, saya akan melakukan konsultasi dengan mentor terkait lembar monitoring. Yang ketiga, saya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada atasan langsung atau mentor. Yang keempat, saya akan melakukan checklist di lembar monitoring. Yang kelima, saya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pengelola PPI. Output atau hasilnya yaitu mendapatkan hasil monitoring, mendapatkan arahan dan koreksi dari mentor. Yang ketiga, mendapatkan hasil monitoring evaluasi. Dan yang keempat, laporan hasil monitoring. Nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan.
Untuk rencana jadwal kegiatan, penulis akan melaksanakan kegiatan pada bulan Juni dan bulan Juli, yaitu pada minggu kedua bulan Juni dan berakhir pada minggu pertengahan bulan Juli tahun 2023. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.